Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3 menjalankan operasional teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di bidang kehutanan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018. Untuk Ketua Kelompok Tani 4, saat ini kami akan mengungkap potensi kelompok tani hutan kami yang pada awalnya kelompok tani hutan kami adalah menanam tanaman pangan, sehingga dulu banyak kejadian tanah longsor, erosi dan sebagainya. Setelah kita beralih ke tanaman keras dan di bawah tanaman keras itu kami tanam kopi dan kami kelola dengan maksimal. Alhamdulillah kita sekarang bisa merasakan hasilnya dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat, ada peningkatan pendidikan dari anak-anak juga ada. Tahun 2018 yaitu kondisinya mengenai masalah kebutuhan air itu sebelum ada IPAH itu ada kekurangan karena memang sumbernya dari mata air itu sangat kecil. Dengan adanya program IPAH ini, kegiatan IPAH ini pada masyarakat khususnya yang pemanfaat IPAH itu sangat cukup. Dengan adanya IPAH ini terbukti para peternak sapi yang dulu kekurangan air ini sekarang dengan adanya IPAH ini bisa memanfaatkan menggunakan air yang dari IPAH ini. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 juga hadir dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan pasca kebakaran. Pembangunan kehutanan melalui penanaman lahan pasca bencana dilakukan semata untuk mengembalikan kelestarian alam dan berdampak pada ketersediaan sumber mata air. Berbagai event penanaman diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak. Kerjasama sinergis dalam upaya pembangunan dilaksanakan secara masif dan terstruktur untuk mencapai pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Kesempurnaan wilayah administrasi Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3 yang meliputi daerah pegunungan hingga daerah pesisir tidak lepas dari sentuhan tangan kami untuk mewujudkan Jawa Tengah lestari. Terjaganya hutan dan lahan, serta sumber mata air adalah tanggung jawab hadirnya kami. Tahun 2021 kita mendapatkan alokasi sumur resapan 100 lubang. Nah, ini kita tunjukkan air yang dari atas turun sini. Dan air yang dari sana meluber sini. Tampungan ini ada ininya, ada lubang selingnya ini. Nah, ini masuk. Nah, terus disalurkan, alurkan ke sumur resapan sini. Jadi lubang sumur resapan ini. Pembangunan unit-unit sumur resapan adalah upaya konservasi tanah dan air yang berfungsi mengurangi aliran air pada permukaan dan mencegah terjadinya genangan air yang pada akhirnya air akan tersimpan dan bermanfaat di kemudian hari. Dengan luas hutan rakyat 35.782,53 hektar, statistik penanaman dari beberapa sumber penganggaran diharapkan mampu menekan laju pertambahan lahan kritis. Agroforestry
menjadi primadona sistem yang mampu menjaga kelestarian hutan dan lahan, sekaligus mengamankan ekonomi kelompok untuk terus berkembang, menjalankan berbagai rumah-rumah produksi. Untuk pengembangan tadi yang untuk tahun ini yang kami agendakan adalah untuk mengoptimalkan homestay, karena kami sudah ada kegiatan untuk pembelajaran ibaratnya anak-anak sekolah yang ingin minat dan sebagainya. Minyak kayu putih sebagai salah satu kegiatan perhutanan sosial cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 menjadi role model sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Melalui pendampingan usaha kelompok tani, produktivitas dan inovasi terus ditingkatkan. Berbagai perizinan produk-produk yang pada akhirnya membuka pintu pasar. Analisa usaha kelompok disusun secara sistematis demi kemandirian ekonomi kelompok. Pendampingan dimulai dari kegiatan usaha produktif hingga produk-produk jasa lingkungan adalah nafas baru untuk menambah pundi-pundi kegiatan kelompok tani. Kegiatan Wana Ternak adalah perpaduan harmonis di beberapa wilayah dampingan cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 yang terus dipertahankan. Potensi hasil hutan bukan kayu menjadi sasaran dalam pemberian bantuan alat ekonomi produktif dan mampu menstimulasi terus bergeraknya usaha kelompok. Melalui tangan kreatif kelompok, potensi mangrove terus dikembangkan untuk menjalankan usaha ekonomi. Produk-produk kegiatan kehutanan kelompok diharapkan mampu meningkatkan nilai transaksi ekonomi. Kuatnya kelembagaan kelompok menjadi sarana dalam kegiatan pembangunan kehutanan, membangun organisasi masyarakat yang lestari, sekaligus menyiapkan kemandirian kelompok yang independen, namun tetap dalam jalur yang terstruktur dan memiliki kekuatan hukum. Perkembangan jumlah kelompok tani hutan yang terus bertahan adalah keberhasilan penyuluhan dengan terus meningkatkan kelas kelompok tani. Pelabuhan Tanjung Mas Semarang merupakan pintu masuk utama hasil hutan kayu bulat, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan yang cukup penting di Jawa Tengah. Salah satu fungsi pelaksanaan pelayanan pos pengendalian pemanfaatan hasil hutan Tanjung Emas meliputi bidang pengukuran pengujian, peredaran, serta pemantauan penerimaan hasil hutan kayu alam atau negara, sekaligus monitoring dokumen angkutan hasil hutan. Data kayu yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas dalam 3 tahun terakhir mencapai 1.902.452,33 meter kubik. Keberadaan pos pengendalian pemanfaatan hasil hutan Pelabuhan Tanjung Emas ditetapkan sebagai salah satu unit penunjang pada cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3.